Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video bagaimana kita mendeploy sebuah website dan menguploadnya ke sebuah hosting ataupun domain. Nah, kebetulan pada tutorial kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara kita melakukan suatu upload ke dalam Heroku ya. Heroku ini adalah suatu penyedia layanan cloud domain hosting yang bisa digunakan untuk upload kebutuhan website application kita ya, ataupun kebutuhan untuk nanti yang membuat suatu web model untuk machine learning ya, data science, atau bahkan untuk kebutuhan data lainnya ya. Nah, hal yang perlu kita lakukan di sini pertama kali itu adalah melakukan instalasi Git terlebih dahulu ya. Ini kalian ketik di https git scriptscm.com/download ya. Nah, dari sini jangan lupa klik untuk pilih download Git sesuai dengan tipe sistem operasi yang digunakan, dari macOS, Linux ataupun Windows. Di sini saya menggunakan Windows. Di sini secara otomatis nanti website langsung yang mengetahui sistem operasi kita klik download for Windows ya. Nah, nanti akan muncul pilihan ya. Nah, silakan download tipe yang sesuai ya. Pilih saja di sini tipe yang 64 bit ya, tapi ini tergantung dari arsitektur prosesor yang digunakan, apakah 32 bit atau 64. Kebetulan saya di sini menggunakan 64 bit ya. Silakan download ya. Kebetulan saya sudah mendownload. Nah, nanti tinggal melakukan proses instalasi ya. Silakan untuk melakukan proses instalasi, karena di sini saya sudah menginstal Git-nya juga ya. Nah, Git-nya sudah terinstall ya. Nah, selanjutnya ketika sudah menginstal Git, nah ini install Heroku CLI atau Command Line Interface ya. Ini tinggal buka saja, tik di Google ya, devcenter.heroku.com ya, ataupun ketik saja keyword Heroku CLI ya. Nanti tinggal download and install ya. Dan ini sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang 64 bit installer ya. Ini ya. Nah, sini kita tinggal run as administrator saja. Kita tunggu. Ini tinggal kita pilih semuanya ya, pastikan klik next ya, dan pilih destination foldernya di sini ya, disesuaikan dengan direktori tempat kalian menginstal. Klik install, tunggu sampai proses selesai di install ya. Nah, kalau sudah komplit, kita klik close ya. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal Heroku ini, kita daftar dulu ya di heroku.com ya. Kalau yang belum daftar, kita klik sign up ya. Nah, sini nanti kalian bisa daftar ya. Nah, mengisikan untuk membuat akun Heroku yang sifatnya free ya, first name kalian, last name, email address, perusahaan bisa dikosongkan atau diisi, role kalian, peran, apakah student, professional, developer, country ya, kalian pilih di sini sesuai dengan tempat kita tinggal. Pilih country Indonesia, dan primary development
language-nya ini sesuaikan saja kalian menggunakan bahasa pemrograman utamanya apa ya. Nah, klik I'm not robot dan create free account ya. Nah, kalau sudah ya di sini ya kita login ya. Nah, saya sudah punya akunnya, sudah buat, klik login saja. Nah, ini klik. Nah, kalau ada perintah seperti ini, saya clear akun, pilih letak saja ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Heroku-nya ya. Kita tunggu untuk loading. Kurang lebih tampilan Heroku-nya seperti ini ya. Ini ada project yang sudah saya pernah deploy ya di dalam Heroku. Nah, selanjutnya di sini kita menyiapkan kode web kita yang akan kita upload ya ke dalam Heroku ini ya. Sampai video ini dibuat, intinya Heroku itu support aplikasi web yang berupa server base ya, seperti Node.js, PHP, Ruby on Rails, Go, Java dan lainnya ya. Nah, jadi jika aplikasi kita ini hanya web statis ya, maka secara default tidak bisa dijalankan di Heroku ya. Jadi web aplikasi tersebut harus dibuat sedemikian menjadi server base ya. Nah, salah satu cara yang mudah adalah menggunakan PHP ya. Nah, ini intinya kita buat saja file index PHP ya. Nah, ini kalau saya sudah siapkan di Visual Studio Code index.php buat halaman page yang sederhana sebagai tampilan awal ya. Jadi nanti kurang lebih nanti kalau dicek di hostnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita akan upload halaman ini ke Heroku ya. Dan selanjutnya ada beberapa file yang kita siapkan setelah kita membuat index.php ini ya. Kemudian kita juga membuat satu file yang namanya composer.json ya. Mungkin kalau kalian pernah menggunakan PHP framework seperti atau Laravel atau bahkan sekarang CI atau Codeinator versi 4 juga sudah ikut sertakan composer JSON ini ya. Nah, jadi kita buat minimal berisi objek kosong saja ya, file kosong saja ya. File composer JSON ini nantinya akan memberitahu server Heroku bahwa aplikasi atau web yang kita buat ini menggunakan server PHP ya. Nah, jadi intinya struktur project kita kira-kira seperti ini ya. Nah, langkah pertama untuk memulai deploy ini adalah dengan login ke dalam Heroku dengan menggunakan Heroku CLI ya, yang sudah kita download dan install tadi ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan buka terminal ya. Di sini tinggal klik view, klik terminal ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjalankan ya. Jadi pada saat terminal dibuat ya, jadi silakan kita ganti direktori folder aplikasi web kalian ya ke dalam project kita ya. Kemudian jalankanlah perintah seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul perintah seperti ini ya.
press any key to open the browser or login ya. Dan di sini kita press any key ya, jangan kecuali Q ya, kita pilih Y saja, maka nanti akan diarahkan ke dalam web kita ya. Kita klik di sini login pakai akun yang sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya ada tulisan you can close this page and return to your CRI command line interface. It should now be login ya. Nah, jadi setelah jika proses ini berhasil, tutup web browser ini ya. Nah, kemudian nanti kita lihat di terminal kita ya. Nah, di sini ada tulisan login is done, login as erlangga.com, karena kita sebelumnya sudah login, jadi tidak perlu masukkan password dan lain sebagainya ya. Nah, karena kita belum menginstalasi Git di dalam folder, maka kita harus tuliskan perintah git init ya. Nah, di sini kita sudah membuat file Git ya. Nah, nanti kalau kalian lihat di pemrograman internet di project kita ya, sudah ada directory Git ya. Nanti kita siap clone, siap push dokumen web kita ini ke dalam servernya Heroku ya. Nah, masih di dalam terminal, di dalam folder aplikasi web, jalankan perintah Heroku create ya. Di sini kita tulis Heroku ya. Ini create ya, untuk membuat project aplikasi baru di dalam Heroku ya. Nah, sini nanti ada loading create app ya, ketik app down ya. Nah, jadi perintah ini akan membuat project baru di server Heroku ya, dimana hasil dari perintah ini itu adalah kalau kita sudah berhasil membuatnya ya, nanti ada URL ya. Nah, pada contoh di sini ya, ini adalah URL saya untuk projectnya ya. Jadi di sini ada dua URL ya. Di sini kita ada URL untuk project kita yang nanti kita akan panggil alamatnya. Ini kita copy saja ke notepad ya, biar nggak lupa. Dan sini ada URL untuk git initnya ya. Nah, setelah itu, nah jadi kalau nanti URL yang pertama kita buka ya, yang ini ya, di browser yang .com, maka akan muncul tulisan there's nothing here yet ya. Nah, jadi kurang lebih nanti karena kita belum mengupload isinya ya, karena ini masih default ya, karena kita mau mendeploy aplikasi web ke Heroku tersebut, baru sekedar membuat project baru ya. Nah, seperti disebutkan di atas, nah perintah Heroku create ini akan menambahkan remote baru yang mengarahkan ke repository Git di Heroku ya. Nah, untuk mengecek remote Gitnya kita bisa mengecek ya di sini. Ini git ya, remote v. Nah, di sini untuk alamat kita untuk fetching dan pushnya ya. Nah, selanjutnya kita akan push project kita ini, mengupload project kita ke Heroku ya. Setelah project siap, maka langkah selanjutnya kita akan mempush aplikasi web yang kita buat ke repository di Git Heroku ya. Nah, untuk melakukannya ya, kita push dengan perintah pertama itu adalah git add, jangan lupa spasi titik ya, dan setelah itu jangan lupa git ya, commit ya, dan underscore m. Nah, di sini pesan ya, di sini misalnya kita tulis misalnya
commit pertama project v01 ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini ada 2 file change. Nah, kalau sudah semuanya, kemudian kita tulis perintah git push Heroku master ya. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai ya. Nah, perintah git push ini selain mempush perubahan ke repository Heroku, juga akan secara otomatis men-trigger proses deployment di Heroku ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini sudah ada perintah bahwa verification deploy done ya. Semuanya ini sudah di upload semua ya ke dalam repository project kita. Nah, sekarang kita cek ya website kita apakah ini sudah ada perubahan atau belum ya. Bentar. Oh ya, di sini ada lupa ya saya. Nah, harusnya kita kasih seperti ini ya perintah di dalamnya ya. Coba kita kasih lagi git nah, kita kasih lagi git di sini ya. Kita berikan lagi perintah git ya, add git commit salah commit kedua ya. Nah, di sini baru kita tulis lagi ya. Sini git push Heroku master. Nah, ketika kalian sudah melakukan proses add, commit, dan juga push, nah sekarang saatnya melihat project yang sudah kita deploy ya. Di sini pesannya sudah verification deploy done. Ketika kita klik, nah di sini di highlight, tinggal untuk mengklik ini tinggal kontrol klik ya. Nah, kita lihat, nah di dalam URL web kita sudah muncul sama seperti apa yang di dalam localhost buat di sini ya. Jadi datanya sudah terupload dari komputer lokal kita ke server Heroku-nya dan datanya sudah ditampilkan di sini ya. Nah, itu adalah proses bagaimana cara kita mendeploy sebuah website application dari komputer lokal kita deploy ke server cloud Heroku ya. Oke,
Sekian video tutorial dari saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.